Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas PSDIB akan mendemokan 5 perintah dasar dan cron sederhana pada Linux server. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Cernisa dengan NPM 231506122. Nama saya Rima Dwi Puspetasari dengan NPM 231506138. Saya Anggriani Lutfia Ratu dengan NPM 231506158. Nama saya Najwa Abrisda Ramdhani dengan NPM 231506186. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya, lalu kita pilih virtual machine yang Ubuntu server 22.04. Kemudian untuk menjalankannya kita klik mulai. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung saja ketikkan ifconfig. Kemudian tekan enter. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita dapat melihat alamat server yang akan kita gunakan nantinya, yaitu server 192.168.67.101. Langsung saja kita buka aplikasi putih, lalu kita masukkan server yang tadi. Kemudian kita klik open. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita langsung saja login menggunakan username yang telah kita punya, kemudian enter, lalu masukkan passwordnya juga. Kemudian enter lagi. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka dapat dikatakan kita sudah berhasil masuk ke server ini. Selanjutnya saya akan menambahkan beberapa user pada server ini, dengan mengetikkan sudo spasi add user spasi nama pengguna. Lalu tekan enter. Selanjutnya dimintai memasukkan password akun saya, agar proses ini dapat berjalan. Lalu kita akan menambahkan password untuk user yang telah kita tambahkan tadi agar bisa login ke server ini. Masukkan kembali passwordnya lalu tekan enter. Untuk bagian ini kita skip saja dengan menekan enter. Ketikkan Y lalu enter. User sudah berhasil masuk ke server utama. Lakukan langkah tadi hingga semua user yang ingin kita masukkan berhasil. Di sini saya sudah berhasil menambahkan user Anggriani Ratu, Najwa Aprisda, dan juga Rima Dwi. Pertama-tama, buka putih configuration terlebih dahulu dengan memasukkan IP address dari server utama, yaitu 192.168.67.101, lalu open. Kemudian login as, yaitu nama server saya, Anggriani Ratu, dan masukkan password servernya. Nama server dan password ini didapat dari data yang telah diinputkan oleh pengguna server utama. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan yang berarti saya sudah bisa masuk ke server ini. Saya coba dengan memasukkan perintah dasar yaitu touch dengan nama file anggi.txt untuk melihat apakah saya bisa membuat atau mengedit dalam server ini. Kemudian saya menggunakan perintah ls untuk melihat apakah file dengan anggi.txt sudah terdapat dalam direktori ini. Jadi jika sudah muncul seperti itu, berarti file sudah ada di dalam direktori ini. Jadi dapat dikatakan bahwa saya bisa membuat bahkan mengedit di dalam server ini. Setelah tersambung ke server, lalu buka putih untuk mengetik IP address-nya yaitu 192.168.67.101. Kemudian klik open. Lalu muncul tampilan login as. Di sini langsung ketik username-nya yaitu Najwa Aprisda, kemudian enter, kemudian password, kemudian enter lagi. Apabila pada tampilan layar tersedia Najwa Aprisda @Nabila Chai, artinya saya sudah masuk ke server Nabila. Pertama, saya akan menghubungkan server putih saya dengan server Nabila dengan memasukkan IP address dan mengklik OK. Lalu ketika sudah berhasil login, saya di sini memasukkan username dan password yang telah dibuatkan oleh Nabila untuk saya. Di sini saya sudah berhasil login, lalu saya mengetikkan touch5.txt untuk membuat berkas kosong dan mengetikkan ls untuk menampilkan daftar berkas dan direktori pada saat ini. Selanjutnya saya akan mendemokan 5 perintah dasar pada Ubuntu server ini. Yang pertama saya akan memasukkan ls yang berfungsi untuk menampilkan daftar berkas dan direktori pada direktori saat ini. Dapat dilihat pada direktori Nabila Chai ini tidak terdapat berkas atau direktori lainnya. Kemudian saya akan membuat sebuah berkas dengan menuliskan touch lalu nama berkasnya, yaitu nabila.txt. Kemudian kita ketikkan lagi ls untuk melihat apakah berkas ini berhasil dibuat. Dan ternyata berkas nabila.txt telah berhasil dibuat pada direktori ini. Kemudian saya akan membuat sebuah direktori dengan cara menuliskan mkdir spasi nama direktori yaitu sistem lalu enter. Kemudian kita cek lagi dengan mengetikkan ls. Ternyata sudah berhasil menambahkan direktori sistem pada direktori saat ini. Kemudian saya akan mencoba berpindah ke direktori home dengan cara mengetikkan cd spasi /home/. Sekarang saya sudah berada di direktori home.
Di sini saya akan melihat daftar berkas dan direktori lainnya pada direktori home saat ini dengan cara mengetikkan ls. Dapat dilihat pada direktori home ini terdapat 4 direktori, yaitu Anggriani Ratu, Nabila Chai, Najwa Prisda, dan juga Rima Dwi. Lalu kita kembali lagi ke direktori Nabila Chai dengan cara menuliskan CD spasi Nabila Chai. Sekarang sudah kembali ke direktori Nabila Chai. Saya akan menghapus sebuah berkas dengan mengetikkan rm spasi nama berkas yaitu nabila.txt. Kemudian ketikkan ls lagi untuk melihat apakah sudah berhasil menghapus sebuah berkas. Dan ya, berkas nabila.txt pada direktori ini telah dihapus. Dan yang terakhir, saya akan menghapus sebuah direktori dengan mengetikkan rm spasi min r spasi nama direktorinya yaitu sistem. Kemudian kita ketikkan ls lagi untuk melihat apakah penghapusan direktori ini sudah berhasil. Dapat dilihat pada direktori saat ini sudah kembali kosong. Tidak terdapat berkas maupun direktori lainnya. Selanjutnya saya akan membuat cron sederhana. Pertama-tama kita ketikkan date untuk melihat waktu saat ini. Waktu yang digunakan pada server ini yaitu UTC. Kemudian kita ketikkan cron tab spasi min e untuk membuka tampilan cronnya. Ini adalah tampilan dari cronnya. Di sini kita pilih yang bagian pengaturan waktu. Kita hapus tagarnya agar prosesnya dapat berjalan, agar sistem ini tidak mengenalinya sebagai komentar. Lalu di sini kita akan mengubah pengaturan waktunya. Yang pertama itu adalah menit, lalu jam, lalu hari dalam bulan, kemudian bulan, dan yang terakhir hari dalam seminggu. Untuk percobaan kali ini, saya hanya akan mengubah menit dan jamnya saja. Untuk hari dalam bulan, dan juga hari dalam seminggu, itu tetap pada simbol bintang. Kemudian proses yang akan dijalankannya nanti, saya memilih untuk membuat sebuah berkas. Di sini saya atur pada menit ke-59, jam 9 akan dibuat secara otomatis sebuah berkas dengan nama psti.txt. Kemudian kita exit dengan cara menekan Ctrl plus X secara bersamaan. Lalu kita tekan Y. Sekarang kita ketikkan ls terlebih dahulu untuk melihat isi dari direktori saat ini. Pada direktori saat ini tidak terdapat berkas apapun. Kita tunggu hingga menit 59. Sudah di menit 59, kemudian kita ketikkan ls untuk melihat apakah cron sederhana tadi berhasil bekerja. Dapat dilihat bahwa berkas psti.txt berhasil dibuat, maka dapat dikatakan cron sederhana yang telah kita buat tadi berhasil. Kemudian saya akan membuat 5 perintah dasar, yaitu yang pertama ada touch yang berfungsi untuk membuat file kosong dengan nama file anggi.txt di direktori saat ini. Kemudian perintah ls untuk menampilkan daftar file dan direktori yang ada di direktori saat ini. Setelah file anggi.txt dibuat, perintah ini akan menampilkan anggi.txt sebagai salah satu isinya. Perintah selanjutnya yaitu mkdir, perintah yang digunakan untuk membuat direktori baru dengan nama operasi, kemudian gunakan ls kembali, dan akan menampilkan anggi.txt operasi. Untuk perintah keempat, saya akan memasukkan cd, yaitu perintah yang digunakan untuk berpindah atau change directory ke /home, yaitu berisi direktori pengguna lain. Bisa ketik ls kembali untuk melihat direktorinya, yaitu ada Anggriani Ratu, Nabila Chai, Najwa Prisda, dan Rima Dwi. Kemudian saya memasukkan perintah cd Anggriani Ratu yang digunakan untuk berpindah ke direktori bernama Anggriani Ratu yang berada dalam direktori /home. Jadi setelah menggunakan perintah cd Anggriani Ratu, terminal akan berada di dalam direktori pengguna Anggriani Ratu di sistem. Kemudian perintah terakhir saya memasukkan rm anggi.txt. Perintah rm ini digunakan untuk menghapus file anggi.txt dari direktori aktif. Kemudian ketikkan ls untuk menampilkan direktorinya dan akan muncul operasi. Jadi setelah semua perintah dijalankan, file anggi.txt akan dihapus dan hanya direktori operasi yang tersisa. Selanjutnya di sini akan membuat cron tab sederhana, yaitu dengan mengetikkan date untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Kemudian masukkan perintah cron tab yaitu untuk membuka editor untuk mengatur tugas otomatis atau cron jobs. Kemudian bisa dicari bagian yang bawah, yaitu untuk mengatur menit dan jamnya. Jadi di sini saya akan menghapus dulu tanda pagarnya, kemudian mengganti 0 menjadi menit, yaitu menit ke-2, 02, dan 5-nya akan diubah menjadi 10, yaitu jam 10. Kemudian untuk yang angka 1 itu diganti menjadi bintang. Jadi 02, 10, dan bintangnya ada 3 kali. Kemudian untuk sampai yang /home/ itu bisa dihapus saja.
dan akan diganti menjadi mkdir dengan nama filenya wood. Kemudian Ctrl X secara bersamaan dan klik yes, dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian terdapat installing new cron tab, lalu saya mengetikkan kembali ls untuk menampilkan kembali, dan ditunggu saja sampai waktu yang sudah di awal tadi ditentukan, yaitu di menit kedua jam 10 untuk melihat hasilnya. Kemudian jika sudah, ketik ls kembali untuk melihat hasilnya, dan akan keluar nama file cron tab yang tadi telah saya buat, yaitu wood. Jika sudah tampil nama filenya yaitu wood, maka proses pembuatan cron tab sederhananya sudah berhasil. Perintah dasar yang pertama, saya memasukkan atau mengetikkan ls untuk menampilkan daftar berkas dan direktori dalam direktori saat ini, yaitu yang muncul najwa.txt. Kemudian, perintah yang kedua, saya akan membuat direktori baru, yaitu dengan cara mengetik mkdir beserta nama direktori yang diinginkan. Di sini saya memasukkan basis. Kemudian klik enter, lalu klik lagi ls untuk menampilkan direktori baru, yaitu basis najwa.txt. Kemudian perintah yang ketiga, saya akan mengganti nama berkas lama, yaitu menggunakan mv space nama berkas lama saya, yaitu najwa.txt, kemudian space nama berkas yang saya inginkan, yaitu aprisda.txt, kemudian enter, kemudian ketik lagi ls untuk menampilkan nama berkas baru yang saya ganti tadi, yaitu aprisda.txt basis. Kemudian dasar yang ketiga, yaitu saya akan menghapus berkas atau direktori, yaitu menggunakan rm -r nama direktori. Di sini saya memasukkan rm space -r space nama direktorinya, yaitu basis, kemudian klik enter, dan kembali mengetik ls untuk menampilkan perintah terbaru, yaitu menghapus basis tadi, yaitu tinggal aprisda.txt. Kemudian di sini perintah yang terakhir, saya memasukkan cd space garing home garing space, kemudian enter, dan kembali menginputkan ls untuk menampilkan semua user yang telah masuk pada servernya Nabila, yaitu Anggriani Ratu, Nabila Chai, Najwa Aprisda, dan juga Rima Dwi. Di sini saya akan membuat cron tab sederhana dengan mengetik date untuk menentukan waktu sekarang. Kemudian saya ketikkan cron tab -e untuk menampilkan cron tab-nya. Kemudian apabila cron tab-nya sudah tampil pada layar, saya akan mengubah waktunya, yaitu menjadi 35:00, dan juga waktu lainnya itu saya ganti menjadi bintang saja. Kemudian di sini saya akan membuat direktori baru dengan mkdir, kemudian namanya operasi data. Jadi pada jam 00:35 akan otomatis membuat direktori baru dengan nama operasi data. Kemudian akan saya exit dengan cara Ctrl X, kemudian tekan Y, lalu tekan Enter, lalu saya akan mengetik ls untuk mengecek direktori saat ini. Karena sudah menit ke-35, saya akan mengetik ls lagi untuk mengecek apakah direktori tadi itu sudah terbuat. Pada bagian ini, saya mengerjakan tugas menggunakan 5 perintah dasar, di mana perintah pertama saya adalah ls, yaitu untuk menampilkan daftar berkas. Lalu di sini dapat terlihat nama berkas yang ada pada direktori. Kemudian saya menggunakan perintah kedua, yaitu mkdir informatika, yang berguna untuk membuat direktori baru. Lalu saya mengetikkan ls lagi untuk melihat daftar berkas dan direktori yang ada pada direktori saat ini. Kemudian pada perintah ketiga, saya memasukkan mv rima.txt, dwi.txt, di mana mv berarti memindahkan atau mengganti nama berkas atau direktori. Jadi di sini saya mengubah nama berkas rima.txt menjadi dwi.txt, yang hasilnya bisa saya lihat menggunakan perintah ls. Jadi di sini saya matikan ls untuk melihat hasilnya. Kemudian perintah dasar keempat adalah saya matikan cd/home untuk pindah ke direktori home Rima Dwi atau ke home server saya. Lalu di sini saya mengetikkan ls lagi untuk melihat direktori yang ada, atau berkas yang ada pada home Rima Dwi. Kemudian pada perintah dasar terakhir saya masukkan rm -r informatika, yaitu perintah untuk menghapus direktori informatika termasuk isinya, yang kemudian dicek dengan mengetikkan ls. Jadi di sini direktori informatika sudah terhapus. Sekian perintah dasar yang telah saya buat. Terima kasih.
Pada halaman baru, di sini saya akan membuat cron tab. Pertama, saya mengetikkan date untuk melihat jam dalam waktu UTC. Kemudian saya mengetikkan cron tab -e yang kemudian akan keluar dengan tampilan seperti ini. Lalu di sini saya akan mengubah waktunya dan juga tempat direktori yang akan saya buat. Di sini saya mengubah waktu menjadi menit ke-32 dan jam ke-10. Lalu untuk yang lainnya tetap dalam tanda bintang. Kemudian perintahnya saya ubah menjadi touchinformatica.txt, lalu saya klik save dan tunggu sampai waktu yang sudah saya ubah tadi. Ketika waktunya sudah sama dengan waktu yang saya ketikkan tadi, di sini saya mengetikkan ls untuk melihat apakah perintah membuat cron saya sudah selesai. Lalu di sini dapat dilihat bahwa sudah terdapat cron tab-nya yaitu informatica.txt.